Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. saudara-saudaraku dan bapak-bapak warga MTA dan yang seagama dan seiman yang saya hormati, sedikit ada yang kami sampaikan kepada Al-Ustadz, yaitu di daerah saya. Diperkenalkan Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhrodi dari cabang Kebasen, Banyumas. Ada yang perlu saya sampaikan sedikit, yaitu cabang Kebasen sudah mempunyai sebidang tanah dan itu surat izin bangunan sudah turun dari pemerintah. Maka dari itu kami mohon doa restunya kepada Al-Ustadz, mudah-mudahan dan bantuannya sekaligus. Mudah-mudahan cabang Kebasen bisa membangun tempat kajian tersebut, tapi ya tidak semegah ini. Cuma untuk cabang ya gubuk-gubuk asal bisa ngadeg. Jadi pertama kami mohon doa restunya kepada Al-Ustadz. Yang kedua yang kami tanyakan yaitu masalah surat Al-Baqarah ayat 174. Sebenarnya artinya jangan menyembunyikan ayat-ayat suci Al-Quran dan menjualnya secara murah. Ini saya pribadi minta penjelasannya kepada Al-Ustadz yang sejelas-jelasnya, sebab saya orang desa, orang bodoh, bingung. Untuk yang selanjutnya yaitu masalah tadi warga MTA tidak boleh berpolitik, tapi harus mengenal politik, mengerti politik. Tapi insya Allah kapan waktunya itu supaya noblos. Noblos tersebut ya juga orang dari politik. Bagaimana sih ini? Saya pun bingung, itu orang kecil. Bahkan yang akan ditoblos itu ada presiden, BPD, terus DPR pusat. Kurang lebihnya ada 5. Aduh, payah ini. 5 kartu supaya coblos satu sekaligus. Apalagi saya orang bodoh ini bingung. Tapi masalah coblosan tersebut, masalah Wapres ini supaya samina wa ta'na, saya mengikuti juga dari pusat. Dan siapakah yang akan ditoblos oleh pusat, saya mengikuti. Sekian yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau membangun tempat untuk pengajian majlis. Kalau sudah komplit, tanahnya sudah memang tanah kita sendiri, sudah ada IMB, dana sudah siap, ya tinggal bangun saja. Bangun. Ya, kalau bisa semegah ini juga boleh kok, baik. Ya, baik. Ya. Insya Allah kalau tujuannya lurus, membangun majlis untuk pengajian. Nabi kita mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi orang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu orang yang baik, kata Nabi, sebaik-baik kamu. Maka tempat yang digunakan oleh orang-orang yang baik, tentu tempat itu juga tempat yang baik. Maka buat tempat pengajian itu tempat yang baik. Karena dihuni oleh orang-orang yang mengkaji, belajar dan mengajarkan Al-Quran sebaik-baik kamu. Nah, gunakan. Insya Allah kalau ada kesungguhan, insya Allah beri pertolongan, pasti akan terwujud lah. Apalagi ingin majelis yang dibangun oleh orang banyak. Wong kamu bangun rumah untuk ditempati sendiri, bangun sendiri aja bisa, apalagi bangun ditempati orang banyak, diurun ke orang banyak, tentu lebih mudah. Kamu bisa bangun rumah diragati sendiri, ditempati sendiri, tanpa minta bantuan siapa-siapa bisa. Masa bangun masjid nggak bisa?
Tinggal mau apa tidak. Kalau mau mesti bisa. Ya, gotong royong orang banyak. Ya, itulah. Insyaallah jadi termasuk kebaikan. Itu termasuk sabilillah. Harta yang dilarikan ke sana untuk pembangunan majelis itu termasuk sabilillah. Ya, mudah-mudahan kira dapat melaksana dengan baik, ditempati dengan tapi saya ingatkan tadi, jangan membangun di tempat yang belum jelas statusnya. Kalau belum miliknya MTA jangan dibangun. Kalau belum ada IMB jangan dibangun. Kita berusaha maksimal menjadi warga negara yang baik, taat dengan peraturan yang berlaku di pemerintah ini. Kita sudah taat dengan peraturan aja kadang-kadang dicari-cari. Ya. Di mana yang sekarang itu Kebumen itu ada kita beli tanah tempat sudah ada, tempat sudah ada bangunannya, kemudian dipakai untuk ngaji, itu di demo alasannya harus ada IMB, padahal kalau IMB mestinya yang mengurus IMB itu yang punya, yang bangun dulu mestinya. Kalau kita beli tanah sudah ada bangunannya, ini mesti tidak usah ngurus IMB kalau ada bangunannya. Padahal di samping itu rumah-rumah sekitarnya semuanya belum ada IMB-nya. Kantor kelurahan itu nggak ada IMB ini. Nah kenapa? Itu hanya dicari-cari. Pengajian malah dicari-cari kesalahannya. Ya, tapi biar kita nggak sakit hati tidak. Kita menurut jalan Allah. Nanti kalau orang menghalang-halangi jalannya Allah, ya berbagai cara ditempuh pendekatan dengan baik dan nanti Allah akan turun tangan, akan bantu kita. Ya, maka bangun silakan. Yang penting status tanah tadi dan IMB diurus dengan baik. Kemudian yang kedua apa tadi? Jadi menyembunyikan kebenaran. Coba dibaca ayatnya tadi. Kamu tanyakan tadi surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 174 Ustaz. Oh ya, dibaca ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi zamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yakni Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu bukan untuk disimpan untuk Nabi sendiri, bukan, tapi untuk segenap manusia. Maka Allah perintahkan nabinya, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Aku tidak mengutus engkau Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diutus tuh untuk menyampaikan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad orang Arab, Qurannya bahasa Arab, apanya untuk orang Arab? Tidak. Kafatal linnas, untuk segenap manusia, seluruh umat manusia. Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Maka jangan disembunyikan Quran itu. Baligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang aku turunkan kepadamu Muhammad. Al-Quran disampaikan untuk manusia. Kita pun diperintahkan Rasulullah, balighani walau ayah, sampaikan apa yang datang Rasulullah kepada umat manusia walaupun baru tahu sedikit, digambarkannya baru satu ayat. Kita kewajiban menyampaikannya.
Ya. Jangan disembunyikan. Artinya diterangkan apa adanya. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Jadi jangan itu sebetulnya haram, tapi penduduk kampung atau masyarakat di situ masih suka yang haram-haram, untuk menyampaikan yang haram tadi, ya, katakan halal takut atau sebaliknya. Islam terangkan apa adanya, jangan ditutup-tutup. Ya, wah nanti kalau tak sampaikan apa adanya, masyarakat sini nggak suka. Kita dakwah itu tidak perlu disukai manusia atau dibenci manusia. Suka boleh, tidak suka boleh. Maka Allah perintahkan al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sampaikan kebenaran itu. Kita kebenaran disampaikan, siapa yang ingin beriman, imanlah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah, tidak dipaksa. Untuk menjadi orang iman tidak dipaksa. La ikraha Itin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak dipaksa kamu masuk Islam, tidak dipaksa. Tapi Islam harus disampaikan apa adanya. Nah, Islam disampaikan, manusia boleh menerima, boleh tidak. Boleh iman, boleh kafir. Ya, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Coba di situ ada notnya mungkin dibaca. Tidak ada itu, Ustaz. Adanya catatan kakinya adalah tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Maksudnya adalah memakan yang dimakan berasal dari hasil menyembunyikan ayat-ayat yang diturunkan Allah, ya, menyebabkan mereka masuk api neraka. Ya lah. Menjual ayat murah itu termasuk itu, menyembunyikan kebenaran, ya, untuk mendapat keberuntungan. Biar mendapat uang atau biar dapat makan. Kebenaran ini disembunyikan, tidak disampaikan apa adanya, menjual ayat murah. Menjual ayat Allah dengan harga murah itu dengan harga duniawiyah. Ya, biar mendapat pujian orang, biar dapat disenangi orang, biar dapat hadiah, dapat uang dan sebagainya, dapat kedudukan, berani menjual ayat-ayat Allah. Yang mestinya haram dihalalkan atau sebenarnya halal diharamkan. Sebaliknya, tidak menerangkan apa adanya. Dengan kedok bijaksana. Dalilnya, utnu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah dan mau'izah hasanah itu seolah-olah orang yang bijaksana itu, ya, menyampaikan sesuatu yang bisa dicintai, disenangi oleh masyarakat. Bukan. Yang namanya orang bijaksana itu orang yang menyampaikan agama itu apa adanya. Halal katakan halal, haram katakan haram. Ya, itu yang apa adanya. Jangan kok sebetulnya haram karena masyarakat diri masih suka, terus tidak berani menyampaikan haram. Dibelokkan. Kita masyarakat diri sukanya judi, ya, mabuk. Atau kita menyampaikan bahwa judi mabuk itu perbuatan setan. Namal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun. Ya, kamu mau menyampaikan itu padahal masyarakatnya masyarakat suka judi, suka mabuk. Ya, kalau kamu menyampaikan begitu, nanti akan dikatakan, wah malah nyetan-nyetan kayak gini. Ya, marah nanti. Nah, akhirnya kamu ditanya, bagaimana Pak Kiai atau Ustadz kalau judi, padahal masa itu sebenarnya judi kabeh. Kamu mau nyatakan apa adanya takut. Oh iya, mestinya kalau apa adanya jawab, oh judi itu perbuatan setan. Kalau kamu manusia, jauhi itu perbuatannya. Kalau kamu melakukan begitu berarti kamu menjadi manusia setan gitu loh. Karena itu perbuatan setan, jauhi la'alakum tuflihun supaya kamu beruntung. Menyampaikan itu tidak berani, disembunyikan. Judi itu boleh asal niatnya. Nah, menjual ayat ini. Ben disenengi asal niatmu. Karena di masyarakat di sini masyarakat suka judi. Kalau kamu tidak ikut, kamu nanti akan dikucilkan. Jagonganmu tuh penuh dengan kalangan judi, kamu ndak lah, kamu sendirian, gak ada temannya lah. Maka judi boleh asal niatnya sekedar untuk bergaul dengan
masyarakat. Itu sudah tidak. Mula ya jakakeh sekedar menggauli masyarakat saja. Nah, membolehkan. Karena model begitu tergantung niatnya apa-apa entuk ingo. Zina itu enggak boleh, tapi nek wong butuh banget kowe melayani boleh dedep nulung. Nulung wong butuh untuk ganjaran ya. Nah, itu menjual ayat Allah dengan harga murah ben disenengi wong. Suatu contoh-contoh semacam itu. Apa sajalah. Suap menyuap, Nabi kita mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, ya. Suap menyuap, kepengen mempunyai kedudukan disuap. Orang yang menyuap dan yang menerima suap sama tempatnya di neraka. Ya, silakan. Jangan niatmu jangan nyuap, memberi hadiah sajalah niatnya. Hadiah. Nah, itu kan. Nah, model-model begitu itu Allah tahu. Nah, kalau kamu dapat hasil karena seperti itu, nanti kamu menyebabkan masuk neraka, maka hakikatnya makanan yang kamu dapat dari menjual ayat-ayat Allah atau menyembunyikan kebenaran tadi, kamu sembunyikan sehingga kamu dapat uang, dapat materi, kamu makan, ini sama dengan kamu makan bara api dari neraka. Enggak, Islam itu apa yang ini? Ya, karena kita menyampaikan Islam itu kamu terima boleh, tidak terima boleh kok. Tidak harus menerima, tidak. Ya. Nah, maka itulah sampaikan apa adanya. Jangankan kita, Nabi aja pernah ditolak menyampaikan kebenaran. Coba dibaca surat Yunus ayat 15 itu. Surat Yunus surat ke-10 ayat 15. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar kiamat. Enggak. Itu Nabi menyampaikan Al-Quran di suatu daerah, orang itu tidak mau menerima Quran itu. Maka usul kepada Nabi. Ya. Usulnya apa? Di situ diterangkan. Ya. Orang-orang yang tidak menerima, tidak ada kepercayaan pada hari berbangkit, hari pembalasan nanti, qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkanlah Quran selain itu. Qurannya jangan itu. Kalau Quran itu kamu bacakan di daerah ini tidak cocok. Ya. Gantilah Qurannya. Kalau memang tidak ada Quran selain itu, robahlah. Disesuaikan dengan kemauan, dicocokkan dengan kemauan masyarakat di sini. Kalau Quran yang kamu sampaikan itu tidak cocok di sini. Nah, kalau memang adanya Quran hanya itu ya kamu rubah sedikit lah. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Lagi aja ngilangi tidaknya aja kan rasa biru atau. Tadinya tidak boleh, tidak eguaan jadi boleh. Nah, itu. Nah, kalau kamu mau merubah itu disesuaikan dengan masyarakat di sini, diterima dakwahmu itu. Tapi kalau kamu tetap menyampaikan itu ya sudah, tidak mau menerima di sini. Ya, maka tibi ghairi hada au batilhu atau ganti. Nabi disuruh jawab, "Qul ma yakunu li an ubadila min tilqa'i nafsi." Tidak pantas saya Muhammad itu diangkat jadi Rasul utusan Allah karena Quran. Lalu setelah saya menerima Quran mengganti Quran ya tidak pantas. Dan saya takut
Kalau saya sampai merubah-rubah Quran ini menyesuaikan dengan keinginanmu, takut dengan azab di hari kiamat nanti. Dosa saya. Yang saya terima Quran ini ya saya sampaikan ini. Mau terima ya silakan, tidak mau terima ya tidak apa-apa. Silakan, boleh. Tidak ada paksaan. Nah, itu kan? Nah, itu risikonya. Nah, kalau kamu dakwah sekarang menyampaikan Quran, bukan minta Quran. Lain itu. Sekarang yang diminta boleh pengajian, tapi mubaleknya aja kuwi. Lah ngapa? Lah mubaleknya nek itu yang diterangkan Quran-Quran yang tidak disukai di sini. Di kemarin ngisi pengajian di Jenalas Boyolali karena ditolak kan. Jangan mubaleknya aja kuwi. Padahal yang dibawa Qurannya sama. Nah, sekarang tidak minta ganti Quran tapi minta mubaleknya aja. Jangan itu mubaleknya. Nah, sapa? Ismailiyane itu. Nah, kenapa? Itu karena yang dibawa Quran tadi. Kalau Nabi dulu ditolak Qurannya, nabinya Muhammadnya diterima neng ojo nggawa kuwi. Nek Qurannya itu enggak mau dia. Nah, itulah. Lah kalau kita menuruti mereka tersesat kita. Kalau beragama mengikuti orang banyak, umumnya di situ supaya mubaliknya tadi supaya menjadi senang orang kampung itu kamu ikuti saja lah, itu namanya menjual ayat Allah. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti beragama itu kebanyakan orang di muka bumi ini, umumnya orang, kamu tersesat dari jalan Allah. Ya, kamu itu jangan ikuti umum. Umumnya di sini tidak mau menerima itu, ya sampaikan apa adanya. Quran yang kamu bawa, Quran yang diturunkan oleh Allah kepadamu, pada nabimu untuk dan dijelaskan pada kamu sebagai orang Islam, Qurannya isinya itu sampaikan. Mau menerima ya syukur, tidak mau menerima ya syukur. Menerima keuntungan buat kamu sendiri, kalau kamu menolak akibatnya ya kamu sendiri. Nah, jangan kita bikin senang masyarakat itu biar senang, biar dapat pujian-pujian, biar disanjung-sanjung. Wah, kalau perlu dapat uang, ya kalau kamu menukarkan kebenaran dengan kebatilan itulah namanya kamu menukar ayat Allah dengan harga yang murah. Hanya sekedar mendapat dunia saja kamu korbankan kebenaran. Padahal kesenangan dunia itu tidak lain mataul gurur, kesenangan yang menipu. Kenapa kamu dapat kesenangan yang sesungguhnya kebenaran agama Allah malah kamu tukarkan dengan kesenangan yang menipu saja? Ya, itu maka akan dapat memenuhi di perutmu nanti neraka jahanam ya. Hati-hati kita. Maka dakwah tabligh menyampaikan Islam itu jangan takut. Jangan takut pada manusia. Risikonya mengurah disenengi gitu. Lah kalau ora disenengi wong kamu dapat apa nih? Disenengi dapat apa? Kamu disenengi orang, masa kamu senang dengan kamu. Kalau sakit kamu ya berobat sendiri. Kalau lapar ya makan, cari makan sendiri. Sekarang dibenci orang, ya padha wae. Kamu tidak makan ya cari makan sendiri. Kenapa? Apa hubungannya? Nah, sedang Allah tuh yang sudah banyak memberikan kepada kita apapun, tidak syukur. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Sehingga kamu tidak bersyukur pada Allah itu nikmat Allah yang mana? Nah, hanya sekedar mendapat kesenangan dari manusia, kesenangan yang menipu aja, kamu korbankan agama Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apa lagi tadi? Tidak boleh berpolitik, tetapi mencoblos. Berpolitik sini artinya tidak boleh politik praktis. Kita ngaji, hasilnya ngaji diamalkan. Agama dengan politik itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Tidak usah berpolitik praktis. Maka warga MTA tidak ikuti politik praktis. Warga MTA partai apa ikut? Tidak ada partai kan? Kalau tak bebaskan ikuti partai apa-apa, masa begini mesti pecah belah. Kamu nanti pulang ke tahun yang ini ngaji rukun, metu dilalah masa kampanye. Metu, wah barang kaosnya dibuka, bajunya dibuka, ketok kaos gambar kebu. Ya, yang kono buka, wah gambar banteng.
Oh di sana gambar jagat, sana lagi gambar Ka'bah, ya gambar Ka'bah, terus gambar sengenge, gambar, wah mana kono satu lah, kok neng jopo beda-beda. Nanti kamu baru begini karo ini wis jotosan, tidak? Gambar kubu tadi neng dini mesti ngene. Nah, kok nenek wong bales ngene nesu, padahal ngene yang nganggo jarine dhewe. Nah kok kowe ngene kae. Nesu ki ngopo coba lah. Maka kita MTA tidak boleh berpartai politik. Kalau ngaji di MTA silakan, tapi tidak usah partai politik. Ya. Kalau kamu datang mau ngaji di sini, kebetulan kamu orang politik, datang ke sini lepas bajumu. Tidak boleh pakai baju partai politik di sini. Ini bukan partai, ini tempat pengajian. Ya. Tempat pengajian. Ini bukan tempat ajang kampanye partai politik. Sebab itu nanti akan merasa akan menjadi pecah belah, ajang perpecahan. Ya. Itulah. Sedang yang kita kaji menjelaskan wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima latihim fariqun. Jangan kamu menjadi orang-orang musyrik. Orang musyrik yang dilarang di sini bukan orang menyembah patung, berhala bukan, tapi orang yang menjadikan agama Allah yang satu ini pecah belah menjadi berbagai pecahan, masing-masing pecahan merasa bangga dengan pecahannya yang ada. Ya, misalnya nih partai A, partai B, kabeh nganggo identitas Islam kabeh. Yang partai A merasa lebih baik daripada B, yang B lebih baik daripada A. Udah bersaing dah kayaknya. Kalau kamu terjebak begitu kata Allah kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Yaitu orang yang menjadikan agama Allah yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Agama Allah yang satu ini menjadi pecah belah. Ya, berpartai-partai, bergolong-golong, tiap partai merasa bangga dengan partainya yang ada. Sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya. Walaupun disebut Islamnya, kalau tidak disebut partainya merasa belum lengkap. Di saudara misalnya ya, kamu orang Islam? Enggak, saya orang Islam MTA. Ya itu dah, kamu musyrik dari bersyrik. Saya Islam tapi Islam MTA saya. Ya. Islam MTA itu yang paling baik dibanding yang lain, karena MTA itu Quran Sunnah yang dikaji. Jadi Islam MTA itu paling, kamu syirik sudah. Islam MTA itu enggak ada. Ada enggak orang Islam MTA? Orang MTA Islam ada. Kalau Islam MTA tidak ada. Islam itu satu tok Islam. Natina indahul Islam mau jadi tambah MTA. Jadi syirik kamu nanti. Maka tidak boleh kita menonjol-nonjolkan golongan partai, Anda malah masuk tidak diakui sebagai umat Nabi. Nabi kita mengatakan laisa minna man ila asabiyah. Tidak termasuk umatku siapa yang mengajak orang, manggil orang masuk asabiyah, fanatisme pada golongannya. Walaisa minna man qatala ila asabiyatin. Tidak termasuk umatku orang yang berperang membela golongannya. Ya. Walaisa minna man mata ala asabiyatin. Bukan umatku. Siapa yang mati membela agamanya, membela golongannya. Orang Islam itu yang betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Nah, itu hati-hati. Kita boleh ya bergolong-golong, tapi jangan fanatisme pada golongannya. MTA itu tidak sekedar organisasi keagamaan, tapi MTA itu sekarang sudah menjadi agama. Ya, nanti masuk neraka pertama kali. Karena kamu menjadi musyrik, tidak ada agama MTA itu enggak ada. Paham enggak? Kita berpolitik praktis itu yang tidak boleh, menghindari jangan sampai Allah yang sudah menyatukan kita umat yang satu ini jadi pecah belah karena partai yang berbeda-beda tadi.
Benar, pemilu biasa kan pemilu sok melu gitu aja lah nyoblos. Lah datang melu ribut. Itu apa tak? Kita nggak butuh apa-apa.